Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Selamat datang kembali dalam perbincangan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami sebuah ayat yang, luar biasa kuat ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 97. Anda sudah berbagi beberapa referensi tafsir klasik yang hebat, dan misi kita hari ini adalah membongkar cerita di baliknya. Betul. Coba deh sahabat Takwa bayangkan, ada sekelompok orang, mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di saat yang sama, mereka justru menyatakan permusuhan secara terbuka kepada malaikat yang membawa wahyunya. Iya. Ini kan bukan sekedar cerita zaman dulu ya. Ini kayak cermin psikologis yang relevan banget tentang bagaimana manusia itu bisa menolak kebenaran. Jadi, mari kita bedah bersama, apa sih yang sebenarnya terjadi? Baik, untuk benar-benar memahami inti dari ayat 97, rasanya kita perlu mundur satu langkah dulu ya. Setuju sekali. Dari sumber yang Anda berikan, kitab-kitab tafsir itu sangat menekankan pentingnya melihat ayat sebelumnya, ayat 96. Ayat itu kan melukiskan gambaran kaum Yahudi pada masa itu yang begitu tamak sama kehidupan dunia. Betul. Sangat tamak. Bahkan melebihi kaum musyrik, sampai mereka berharap bisa hidup 1000 tahun. Nah, bagaimana ayat tentang cinta dunia ini bisa jadi pembuka untuk kisah permusuhan terhadap Jibril alaihissalam? Nah, ini dia kunci pembukanya. Hubungan antara dua ayat ini dalam sekali. Ulama besar seperti Ibnu Ashur dalam tafsirnya, At-Tahrir wa Tanwir, menjelaskan gini. Kerakusan pada dunia di ayat 96 itu bukan sekedar soal materi. Oh, bukan cuma soal uang dan kemewahan. Bukan. Itu adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Yaitu ketakutan yang luar biasa akan kematian. Dan ketakutan akan kematian itu muncul dari kesadaran mereka, sadar atau tidak, bahwa apa yang menanti setelah mati itu nggak akan enak buat mereka. Wah, jadi ini sebuah paradoks yang luar biasa. Mereka mengklaim sebagai umat pilihan, kekasih Tuhan, tapi di saat yang sama, mereka justru paling takut bertemu dengannya. Tepat sekali. Jadi ketamakan pada dunia itu jadi semacam apa ya? Benteng pertahanan psikologis. Mereka peluk erat dunia karena kalau dilepas artinya harus hadapi akhirat yang mereka takuti. Oke, saya paham. Nah, kondisi hati yang seperti inilah hati yang terikat erat pada status, pada kenyamanan duniawi, yang bikin hati tuh nggak siap menerima kebenaran baru. Jadi, ketika Al-Quran datang, Betul. Ketika Al-Quran datang melalui Nabi Muhammad SAW, pesan itu terasa sebagai ancaman. Ancaman terhadap status quo mereka. Dan karena hati mereka sudah terkunci oleh cinta dunia, reaksi paling mudah ya menolak pesannya. Dan ujung-ujungnya membenci si pembawa pesan. Jadi ini fondasinya. Penolakan itu bukan lahir dari ruang hampa, tapi dari hati yang sudah penuh dengan ketakutan dan cinta dunia. Ini membawa kita langsung ke pertanyaan intinya. Silakan. Kenapa secara spesifik Jibril alaihissalam yang dimusuhi? Kenapa bukan malaikat lain? Apa yang membuat mereka menunjuk satu malaikat sebagai musuh bebuyutan? Nah, disinilah kita masuk ke kisah di balik turunnya ayat ini, atau yang kita kenal sebagai Asbabun Nuzur. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya yang luar biasa itu meriwayatkan bahwa ada sekelompok pemuka Yahudi di Madinah mendatangi Rasulullah SAW. Oke. Mereka kasih beberapa pertanyaan untuk menguji kenabian beliau. Setelah dijawab dengan benar, mereka kelihatannya hampir yakin. Tapi, mereka ajukan satu pertanyaan terakhir. Siapa malaikat yang datang kepadamu membawa wahyu? Lalu Rasulullah menjawab. Ketika Rasulullah SAW menjawab, Jibril, wajah mereka langsung berubah. Mereka bilang, Jibril, dia itu musuh kami di kalangan malaikat. Tunggu sebentar. Musuh? Alasannya apa? Memusuhi malaikat utusan Tuhan yang mulia, itu kan tuduhan yang berat sekali. Pasti ada alasan yang mereka anggap logis kan? Alasan mereka kalau kita coba pahami dari sudut pandang mereka ya, itu terasa aneh dan sangat selektif. Mereka berargumen bahwa Jibril alaihissalam itu malaikat yang keras. Keras? Maksudnya? Malaikat yang identik dengan perang, kesulitan, kehancuran, dan azab yang ditimpakan ke umat-umat terdahulu. Sebaliknya, mereka punya malaikat favorit. Siapa itu? Mikail alaihissalam. Bagi mereka, Mikail itu sahabat. Dialah yang turun membawa hujan, kesuburan, kedamaian, dan rahmat.
Jadi ini semacam personifikasi ya. Mereka mengasosiasikan Jibril alaihi salam dengan kabar buruk dan Mikael alaihi salam dengan kabar baik. Persis. Dan puncak dari argumen mereka yang keliru itu adalah pernyataan ini. Seandainya saja yang menyampaikan wahyu kepadamu itu Mikael, kami pasti akan langsung beriman kepadamu. Seolah-olah mereka mau mendikte Tuhan. Memilih sendiri kuil yang sesuai selera mereka. Betul sekali. Ini mengingatkan saya pada satu kisah yang sangat kuat tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun para ahli hadis bilang sanad, riwayatnya terputus, hikmah di dalamnya itu luar biasa. Iya, kisah yang terkenal itu ya. Betul. Diceritakan kan Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar klaim ini langsung dari kaum Yahudi. Mereka bangga-banggain persahabatan mereka dengan Mikail dan permusuhan mereka dengan Jibril. Benar. Dan respons Umar radhiyallahu an saat itu, bahkan ini kan sebelum wahyu turun ya, menunjukkan betapa lurusnya fitrah dan logika beliau. Beliau nggak terjebak dalam dikotomi palsu mereka itu. Apa yang beliau katakan? Beliau dengan tegas membantah. Demi Allah, Jibril tidak akan pernah memusuhi sahabat Mikael, dan Mikael tidak akan pernah berdamai dengan musuh Jibril. Keduanya dan semua malaikat adalah hamba Allah yang taat. Wah, Mereka damai bagi siapa yang berdamai dengan Allah, dan menjadi musuh bagi siapa yang memusuhi Allah. Logika tauhid yang sempurna. Jibril dan Mikail ada di tim yang sama, yaitu tim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling menakjubkan dari kisah itu, ketika Umar radhiyallahu an merasa perlu melaporkan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati wahyu sudah turun duluan. Subhanallah. Ayat 97 ini turun seolah-olah menjadi pembenaran ilahi atas apa yang terbersit di dalam hati Umar. Dan ayat ini bukan sekedar pembenaran ya, tapi jawaban telak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membongkar seluruh kekeliruan logika mereka. Oke, mari kita selami ayatnya. Bagaimana persisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tuduhan serius ini? Qul man kana aduwan li Jibril fa inna unazzalahu ala qalbika biiznillah. Ayat ini sangat padat dan cerdas jawabannya. Poin pertama, yang paling utama, adalah pembelaan langsung untuk Jibril alaihissalam. Fokusnya ada pada dua kata kunci yang sangat penting, biidnillah. Dengan izin Allah? Betul, dengan izin Allah. Allah seolah berkata, kalian salah alamat. Jibril tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Dia hanyalah utusan yang menjalankan perintahku. Analogi yang sering dipakai itu seperti membenci kurir yang mengantar surat tagihan ya. Kemarahan kita salah sasaran. Kurir itu cuma menjalankan tugas. Tepat sekali. Masalahnya ada pada tagihannya, atau dalam kasus ini, ya pada isi pesan wahyu yang mereka nggak suka. Membenci Jibril alaihissalam itu nggak logis. Itu sama saja menyatakan permusuhan kepada Allah yang memberi perintah. Allah langsung memotong argumen mereka di akarnya. Itu poin yang sangat kuat. Jadi, setelah menggelar sang pembawa pesan, apakah ayat ini kemudian membahas pesannya itu sendiri? Tentu, dan inilah keindahan Al-Quran. Poin kedua, ayat ini tidak berhenti di pembelaan, tapi langsung memuji pesan yang dibawa Jibril alaihissalam. Ada 3 sifat Al-Quran yang disebut berurutan. Pertama, musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, ini kan seperti pukulan telak buat mereka. Seharusnya jadi alasan terkuat mereka untuk menerima ya. Al-Quran justru datang untuk mengonfirmasi kebenaran yang sudah mereka miliki. Al-Quran seharusnya jadi jembatan, tapi mereka malah melihatnya sebagai tembok. Persis. Ini membantah klaim bahwa wahyu baru ini asing dan memusuhi tradisi mereka. Sifat kedua adalah wahudan, sebagai petunjuk. Petunjuk dari kesesatan. Dan yang ketiga, wabusyrolil mukminin, dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Nah, sifat ketiga ini bantahan yang paling langsung terhadap tuduhan mereka. Mereka bilang Jibril alaihissalam hanya bawa perang dan azab. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan pesannya itu justru busyra, kabar gembira. Benar sekali. Ulama tabi'in, Qatadah menjelaskan makna busyra di sini adalah orang beriman yang dengar Al-Quran itu akan merasa tenang, hatinya jadi lapang, dan ia dapat manfaat serta pahala hanya dengan meyakininya. Jadi klaim mereka itu dipatahkan 100%. Betul. Masalahnya bukan pada pesan atau pembawanya, tapi pada si penerima. Bagi orang beriman, itu kabar gembira. Bagi mereka yang hatinya sakit, itu terasa seperti ancaman. Ada satu detail lagi yang menarik perhatian saya di ayat ini. Frasa ala qalbika, ke dalam hatimu. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik menggunakan kata hati? Kenapa bukan kepadamu atau melalui pendengaranmu?
Apa makna di baliknya? Wah, iwe perpanjangan bos. Penggunaan kata hati atau qalb dalam konteks wahyu ini sangat dalam maknanya. Para mufasir kayak Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hati itu adalah pusat dari kesadaran, pemahaman, ingatan, dan iman. Pusat segalanya ya? Betul. Penyebutan hati ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar informasi yang lewat di telinga Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu diturunkan dan meresap langsung ke dalam wadah yang paling aman dan paling mampu memahaminya. Jadi ini bukan sekedar proses transmisi data, tapi sebuah penanaman wahyu di tempat yang paling sentral dalam diri manusia. Hati yang menjaganya, memahaminya, dan menghayatinya. Tepat. Ini juga mengisyaratkan kesempurnaan penerimaan wahyu oleh Rasulullah SAW. Ia terjaga dengan sempurna di dalam hati beliau, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah. Hati adalah wadah ilmu yang paling kokoh. Masya Allah. Semakin kita gali, semakin dalam maknanya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, apa relevansi kisah ini untuk kita, sahabat takwa, yang hidup berabad-abad setelahnya? Bagaimana kita membawa pelajaran ini ke dalam konteks kehidupan kita? Pelajarannya sangat relevan dan bisa kita tarik ke dalam 3 lapisan. Lapisan pertama, yang paling jelas, adalah jangan pernah membenci pembawa pesan kebenaran. Dalam skala kecil, kita sering melakukannya. Kita menolak nasihat, kritik membangun, atau bahkan fakta hanya karena kita nggak suka sama orang yang menyampaikannya. Wah, ini terjadi setiap hari ya, terutama di dunia maya. Orang nggak lagi debat argumennya, tapi langsung serang profil atau latar belakang orang yang berargumen. Nah, itu dia. Kita melakukan ad hominem tanpa sadar. Kita fokus pada kurirnya, bukan pada isi suratnya. Ayat ini mengajarkan kita untuk memisahkan pesan dari pembawanya. Nilai kebenaran dari substansinya, bukan dari siapa yang bilang. Oke, itu pelajaran pertama. Sangat mengena. Lalu, apa lapisan kedua? Lapisan kedua membawa kita kembali ke diskusi tentang hati. Ayat ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita semua. Pertanyaan apa itu? Jika wahyu diturunkan ke dalam hati, maka pertanyaan krusialnya adalah bagaimana kondisi hati kita hari ini? Apakah hati kita siap menjadi wadah bagi petunjuk Al-Quran? Atau jangan-jangan hati kita sudah terlalu penuh sesak oleh hal-hal lain? Seperti yang digambarkan di ayat 96 tadi ya, penuh dengan cinta dunia yang berlebihan, ambisi, kekhawatiran finansial, atau bahkan kebencian dan dendam. Persis. Kalau hati sudah penuh dengan semua itu, maka ketika petunjuk Al-Quran datang, terutama bagian yang menantang kita, yang menyuruh kita sabar, berinfak, atau meninggalkan larangan, petunjuk itu nggak akan menemukan ruang. Akan terasa sebagai beban. Betul, akan terasa sebagai beban, sebagai ancaman terhadap kenyamanan kita. Sama persis seperti yang dirasakan oleh kaum Yahudi saat itu. Jadi menjaga kebersihan dan kelapangan hati itu prasyarat untuk bisa menerima hudan dan busyra dari Al-Quran. Perenungan yang sangat dalam, wadahnya harus disiapkan dulu. Lalu lapisan ketiga. Lapisan ketiga adalah tentang bahaya beriman secara selektif. Ingat, kaum Yahudi bilang, kalau saja Mikael yang datang kami akan beriman. Mereka mau milih bagian-bagian dari agama yang mereka suka saja. Yang membawa rahmat dan kesuburan tadi ya. Hal yang sama, kita antusias menjalankan ajaran yang mudah dan menyenangkan, tapi cenderung mengabaikan atau cari-cari alasan untuk nggak menjalankan ajaran yang menuntut pengorbanan, disiplin dan perjuangan melawan hawa nafsu. Kita mau agama yang à la carte, pilih-pilih menu sendiri. Padahal Islam kan artinya penyerahan diri total. Menerima seluruh paketnya, baik yang terasa manis maupun yang pahit bagi ego kita. Benar. Iman yang sejati itu mengatakan, Sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat terhadap seluruh ajaran Allah, bukan hanya pada bagian yang kita sukai. Terkait hal ini, saya ingin menambahkan satu nasihat praktis yang sangat indah dari kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal. Para ulama di sana menyarankan, setelah merenungkan ayat-ayat ini, coba deh kita tinjau kembali lingkungan sosial kita. Menarik. Pertanyaan untuk kita semua, sahabat takwa. Apakah kita sudah mengelilingi diri kita dengan orang-orang soleh yang kita yakini sebagai aulia Allah, para kekasih Allah? Karena ayat-ayat setelahnya kan menegaskan bahwa memusuhi para malaikat, rasul, dan orang beriman itu sama saja mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang sangat berharga.
Karena teman yang soleh itu akan menjadi pembawa pesan kebenaran dalam hidup kita kan. Kalau kita sudah terbiasa mencintai mereka, kita akan lebih mudah menerima kebenaran yang mereka sampaikan. Jadi kalau kita rangkum perbincangan kita, sahabat takwa, permusuhan terhadap Jibril alaihissalam ini sejatinya bukanlah tentang sosok Jibril itu sendiri. Ini adalah studi kasus abadi tentang hati manusia yang menolak kebenaran ilahi karena kebenaran itu mengusik zona nyaman mereka. Betul? Pelajarannya adalah tentang pentingnya memiliki hati yang terbuka, yang siap menerima petunjuk, dari manapun dan melalui siapapun petunjuk itu datang. Sebagai pemikiran penutup, saya ingin mengajak sahabat takwa merenungkan sebuah ironi yang luar biasa dari kisah ini. Kaum Yahudi menuduh Jibril alaihissalam sebagai pembawa petaka. Iya. Namun, Al-Quran yang ia bawa justru mendefinisikan dirinya sebagai hudan, petunjuk, dan busyrah, kabar gembira. Ini menunjukkan fakta spiritual yang penting banget. Pesan yang sama persis bisa diterima sebagai ancaman atau sebagai anugerah. Dan perbedaannya 100% terletak pada kondisi hati yang menerimanya. Coba kita tanyakan pada diri kita dengan jujur, saat kita membuka Al-Quran hari ini, saat kita mendengar ayat-ayatnya dibacakan, apa yang dominan kita rasakan di dalam hati? Apakah ia terasa seperti petunjuk yang menenangkan dan kabar gembira yang membahagiakan? Ataukah ia terasa seperti daftar tuntutan yang memberatkan? Jawaban atas pertanyaan itu adalah cermin paling jujur tentang kondisi hati kita saat ini. Sebuah pertanyaan yang sangat menusuk dan perlu kita renungkan dalam-dalam. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan terima kasih kepada sahabat takwa yang telah menyimak perbincangan mendalam kita. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah wawasan dan yang terpenting, melembutkan hati kita untuk senantiasa menerima kebenaran. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.